kompetisi kita juga sudah gonjang-ganjing. Ada era Perserikatan, ada era Galatama, ada era Liga Indonesia gitu. Saya melihat memang ya ini semua tidak terdokumentasikan dengan baik, dengan benar. Gitu. So kalau kita bicara refleksi 93 tahun, satu kata penting adalah ketika dipilih oleh anggota kok masalahnya makin lebih banyak dibanding dulu sistem tunjuk oleh presiden. Apa yang kemudian menjadi penyebab ini semua? Eranya Cardono beda dengan era Erick Thohir. Betul. Iya kan? Karena sekarang ini benar-benar sudah industri. Betul. Ya. Ketika sepak bola sudah bicara soal profit center, tidak lagi cost center. Betul. Gitu. Kalau bicara profit center ya. Ke ulang tahun PSSI dari sekian banyak ketua umum PSSI, menurut Bang Hardiman itu siapa sih ketua umum PSSI yang bisa kemudian dijadi contoh prototipe masa depan sepak bola Indonesia dari sekian banyak ketua umum yang memang di sini diperlukan lagi-lagi soal transparansi, ya kan? Juga bicara soal keadilan. Kasihan memang tim seperti PS banyak utang, kemudian diambil alih oleh Johar Arifin juga berproblem, kemudian Lanyala juga bermasalah, hanya kemudian PSSI dibekukan, Edi Ramayadi mundur di tengah jalan, Iwan Bule juga harus mundur gara-gara kasus Kanjuruhan gitu. Apakah ini kalau begini asik, klub bisa jualan, dan kalau ini juga diumumkan jauh-jauh hari. Betul. Kompetisi musim ini 2023-2024 katanya bulan November, katanya, ya kan? Kalau katanya aja, kata Hamka Hamzah nih, 30% sepak bola, 70% politik. Nah, itu yang membuat sepak bola kita nggak maju. Nah, bagaimana ini kemudian biar minimal imbang lah 50-50. Roadmap dari Erick Thohir. Saya dengar memang 2045 untuk bisa tiba di level dunia. Tapi buat saya ini kejauhan itu. Saya hanya punya satu harapan. 2030 sepertinya Piala Dunia Bravo Cocomeo Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita kembali ngobrol tentang sepak bola nasional Indonesia. 19 April 2023 PSSI akan berusia 93 tahun. Dulu ketika didirikan oleh Suratin, sepak bola adalah alat untuk melawan penjajahan. Indonesia 1970-an disebut sebagai Brazilnya Asia, tapi kini di Asia Tenggara saja kita seperti anak tiri, posisi yang tidak begitu menarik karena kita selalu inferior ketika bertemu dengan lawan-lawan seperti Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Nah, bagaimana refleksi 93 tahun PSSI ini? Saya sudah kedatangan tamu yang sangat super istimewa. Lagi-lagi kehadiran Bang Hardi Menkoto, wartawan senior yang sudah banyak acam garamnya melihat secara close up sepak bola Indonesia. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah Bang. Bang, gimana nih? 93 tahun PSSI di mata seorang Bang Hardi Menkoto. Ya. Usia 93 tahun ini luar biasa. Wow banget gitu. Ya. Kalau harus dikomparasikan, hanya ada beberapa klub yang usianya di atas 90 tahun. Ada Persis Solo, ada PSM Makassar, ada PPSM Magelang, ada Persipura mungkin. PSM Yogyakarta. PSM Yogyakarta. Termasuk Persija, Persebaya. Yes. Dan dengan usia 93 tahun, saya menarik satu kata kunci. Sepak bola Indonesia itu seksi. Betul. Ya, dalam interval 93 tahun, we got so many stories, banyak banget gitu, ya kan? Dan ujungnya kita hanya terhempas pada persoalan-persoalan yang bikin kita sesak. Betul. Oke, PSSI lahir 1930, 38 kita ke Perancis, Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Ya, lalu kemudian setelah era 1950 kita banyak cerita, ya kan? Misalnya kita jadi tuan rumah di Asian Games, betul. Kita lalu lolos ke final
Olimpiade Montreal untuk zona Asia bertarung melawan Korea Utara. Katanya di depan 175.000 penonton. Luar biasa ini memang ya. Lalu kita punya timnas yang sangat menjadi kebanggaan kita. The Dream Team itu adalah skuad pra Piala Dunia tahun 1986. Betul. Ya kan? Dan seterusnya gitu. Bicara kompetisi, ya, kompetisi kita juga sudah gonjang-ganjing. Ada era Perserikatan, ada era Galatama, ada era Liga Indonesia gitu. Saya melihat memang ya, ini semua tidak terdokumentasikan dengan baik, dengan benar gitu. So kalau kita bicara refleksi 93 tahun, satu kata penting adalah PSSI harus segera punya museum. Museum sepak bola. Ini penting. Misalnya soal evolusi jersey timnas, nggak ada satu hal yang bisa jadi acuan penting. Karena apa? Karena tidak adanya museum. Ya, ini penting, ini menarik gitu. Saya sudah pernah berkunjung, Akmal, ke museum FIFA. Saya pernah berkunjung ke museum JFA di pinggiran kota Tokyo. Saya pernah berkunjung ke museum sepak bola Thailand. Tapi di Indonesia nggak ada hal yang bisa bikin kita merinding. Sebutlah misalnya soal trofi. Kita bicara ya. Ada banyak trofi di era Perserikatan, era Galatama, era Liga Indonesia juga. Bahkan sekarang Liga Indonesia dengan nama Liga 1, trofi juga baru gitu. Mana deretan trofi itu? Kan bagus kalau ditempatkan di satu museum. Termasuk dulu kita juga pernah juara beberapa kali Piala Kemerdekaan dan King Cup dan sebagainya. Tapi di mana trofi itu sampai sekarang kita juga bingung adanya. Kalau kita baca sport yang namanya museum itu adalah sport ya. Pass to the future. Ya. Di mana kita bisa banyak belajar banyak hal di situ. Misalnya sebutlah soal parade foto para ketua umum. Ya kan? Oh, ini yang nama Maladi. Oh, ini yang nama Bardosono. Ini nggak ada. Ini bagus buat apa? Buat memunculkan motivasi untuk para praktisi bola di Indonesia. Oh, sepak bola Indonesia itu seksi. Bukti seksi adalah ini. Yang termaktub dalam sebuah kata yang namanya museum. Gitu loh. Nah, itu yang saya pikir menjadi hal yang pantas kita refleksikan dari ulang tahun PSSI 19 April ini. Tapi kan kita sebenarnya punya museum yang katanya ada di Jogja, museum pendirian PSSI di sana gitu, ada gedung PSSI. Apakah kemudian gedung itu layak dijadikan museum? Kita kan nggak layak sekali gitu kan. Bahkan kalah dengan sebutlah saya punya kenalan di Kota Solo, Museum Pasopati, itu justru jauh lebih lengkap. Jauh lebih lengkap gitu. Indonesia kalau punya museum, PSSI, federasi, itu banyak story, banyak yang kita bisa kemas di situ. Saya undang Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, itu bentuk segera task force untuk membangun museum dengan segala isinya, apapun itu. Karena itu bisa jadi legacy juga buat Ketua Umum PSSI saat ini, bahwa kita sejauh ini yang pertama nggak punya kantor PSSI, nggak punya training center, apalagi kemudian punya museum. Ini kan problem 3 yang harusnya bisa menggambarkan luar biasanya sepak bola Indonesia, tapi 3-tiganya tidak dipunyai oleh PSSI kita. Padahal sejarahnya 93 tahun gitu. Itu dia. Sedih kan kita. Betul. Sedih. Abang sedih nggak? Sedih sekali, Bang. Yang paling sedih itu bukan cuma kita tidak punya museum, tapi sepak bola kita ini lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya. Nah, Abang melihat seperti apa ini masalah sepak bola kita gitu kan? Ya, kalau Akmal bertanya, sebetulnya poin penting dari kesalahan kita apa? Ini adalah soal bagaimana banyak praktisi bola di Indonesia itu kebanggaannya itu terlokalisir, tercluster, sempit itu. Nggak ada yang bicara lebih wise, nggak ada yang bicara dengan konteks nasional. Betul. Saya melihat memang Erick Thohir ini menjadi beban buat dia, tapi dia sudah bekerja dengan bagus, dengan maksimal. Gitu. Buktinya banyak hal yang bisa terselesaikan, walaupun ada banyak PR juga di situ. Ya. Dan yang juga menarik adalah Erick harus segera mengumumkan
kabinetnya. Nah, ini yang lagi gonjang-ganjing di dalam. 3 bulan sudah sejak terpilih 16 Februari. Udah 100 hari, 100 hari. Itu kan jadi ukuran kepemimpinan seorang 100 hari. Yang namanya kabinet nggak jelas gitu ya. Satu kata penting di situ adalah posisi ketua Badan Tim Nasional. Betul. Sesuatu yang sudah jauh-jauh hari diumumkan oleh Erick Thohir bahwa dia akan menghidupkan lagi Badan Tim Nasional. Siapa dia? Siapa orang yang ditempatkan di situ? Saya berharap sebelum Kongres Tahunan PSSI tanggal 28 Mei itu Erick sudah mengumumkan ini loh daftar kabinet. Iya. Harusnya memang seperti itu. Yang lagi gencar dibicarakan katanya Pak Sumarji yang akan menjadi Badan Tim Nasional Indonesia. Tapi bukan cuma Badan Tim Nasional sebenarnya. Ada Sekjen PSSI. Ini posisi yang paling penting kan. Di mana Sekjen akan sangat menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Ada 3 selain Sekjen. Ini adalah motor dari sebuah organisasi, motor dari sebuah federasi. Kalau perusahaan itu CEO Sekjen. Betul. Dan satu lagi adalah soal ketua Badan Tim. Betul. Satu lagi direktur teknik. Nah, itu ya. Bocoran yang saya dapat, Abang sudah sebut satu nama tadi, ketua BTN itu akan diisi oleh Sumarji, ya kan? Saya juga dapatkan nama ini dari orang-orang yang berkompeten lah di dalam federasi yang ada sekarang itu. Tetapi kursi direktur teknik ini adalah juga orang baru. Betul. Orang baru. Orang lokal tidak. Ini orang asing. Ini punya nama besar, ini punya karisma yang luar biasa, ini punya jam terbang yang tinggi. Siapa dia? Saya belum dapat bocoran. Saya nggak tahu, mungkin Amal. Kalau saya dengar-dengar katanya dari Ajax Amsterdam, gitu kan. Dari Ajax Amsterdam, tapi saya belum tahu siapa gitu kan. Karena kemarin ada dengar-dengar bahwa Ajax merupakan akademi sepak bola yang sangat luar biasa kan. Dan di situ diharapkan direktur teknik hadir dari situ dan bisa memberikan warna baru buat sepak bola Indonesia. Dan saya pikir memang udah waktunya Indonesia punya direktur teknik yang mumpuni lahir dan batin lah istilahnya gitu kan. Jadi kalau memang sudah terplacing siapa nama-nama yang final, yang pasti, yang segera ditempatkan untuk kursi direktur teknis, ketua Badan Tim Nasional dan juga Sekjen, saya pikir memang ini organisasi yang namanya PSSI yang sangat populer di Indonesia. Itu bisa bergerak dengan mulus dan bagus. Bang, ini ada bedanya. Beda dari era sebelumnya sampai era Pak Agung Gumelar, Ketua Umum PSSI ketika itu dipilih langsung oleh Presiden. Sehingga kemudian tanggung jawabnya langsung kepada Presiden sampai kemudian misalnya ya Pak Azwar Anas saking malunya karena kasus 1998 mengundurkan diri. Nah, sekarang setelah dari era Pak Nurdin Halid ini kan dipilih langsung oleh anggota PSSI. Ada perbedaan yang sangat signifikan sekali. Tapi makin ketika dipilih oleh anggota kok masalahnya makin lebih banyak dibanding dulu sistem tunjuk oleh presiden. Apa yang kemudian menjadi penyebab ini semua? Voter. Ya. Telak memang saya harus menjawab itu. Karena memang voter sepak bola Indonesia otaknya ditentukan oleh voter. Betul. Kalau voternya nggak jeli, nggak fokus ya, juga nggak berani memastikan keinginan dia dengan siapa ditempatkan kursi ketua umum untuk memimpin federasi kita, susah. Kalau ukurannya adalah ukuran yang non teknis, betul. Dan ini nggak asik. Dan ini sudah berlangsung lama. Betul. Saya pikir ini juga satu kendala penting kenapa sepak bola Indonesia nggak maju-maju. Wak, dari sejak Nurdin Halid sampai terakhir Iwan Bule, semua ketua umum PSSI selesai tidak dengan situasi yang semestinya, gitu kan? Problemnya seperti itu. Nurdin Halid lengser, hilang, kemudian beban banyak hutang, kemudian diambil alih oleh Johar Arifin juga berproblem, kemudian Lanyala juga bermasalah, hanya kemudian PSSI dibekukan, Edi Ramayadi mundur di tengah jalan, kemudian Iwan Bule juga harus mundur gara-gara kasus Kanjuruhan, gitu. Apakah ini merupakan gambaran betapa boroknya sepak bola Indonesia ketika ketua umum PSSI-nya harus selesai sebelum masa waktunya, gitu? Saya tidak berharap itu terjadi karena cukuplah berhenti di era Iwan Bule misalnya. Ini harapan aja loh. Tapi memang banyak hal yang harus segera menjadi PR penting buat kabinetnya Erick Thohir. Misalnya soal
tidak adanya hadiah uang untuk tim juara PSM Makassar dalam sebuah kompetisi yang tanpa degradasi, ya, yang sekarang itu menggema, dibicarakan di mana-mana. Ini juga menarik. Walaupun ketua LIB, ya, Ferry Paulus sudah menjelaskan ini sudah disepakati jauh-jauh hari. Gitu. Saat yang sama, netizen Indonesia itu pintar-pintar. Dia melakukan komparasi, misalnya dengan piala ini, yang hadiah uangnya jelas dan gede dan besar gitu. Komparasi lain yang juga menarik adalah ngapain juga timnas putri diberangkatkan ke Arab Saudi. Yang hasilnya bikin kita babak belur, sakit gigi. Ya. Dan itu menelan biaya yang nggak sedikit, miliaran juga gitu. Kenapa tidak itu dialihkan? Ya. Walaupun sudah ada kesempatan, tidak ada hadiah uang, ya. Erik bisa ambil keputusan. Kasihan di PSM ini. Tapi logikanya bang, logikanya kalau kompetisi tidak ada hadiah uang, fresh money, seperti misalnya Liga Inggris kan, aturan jelas, ada dari hak siar TV, ada dari rating, ada dari subsidi yang merupakan semua klub dapat dalam jumlah yang sama, ditambah dengan posisi yang istilahnya adalah merit position, di mana berdasarkan peringkat mereka dapat uang yang berbeda-beda. Nah, secara logika saya sih nggak nangkap logika yang benar ya. Klub itu menghabiskan uang 30 sampai 50 miliar satu musim, cuma dapat 5,5 miliar yang dibagi dalam 10 termin, setiap bulannya dapat 500 juta, itu pun dipotong nanti sanksi-sanksi Komdis. Artinya ini nggak sehat sepak bola kita. Dan saya tuh lihat apa luar biasanya orang Indonesia mau buang duit luar biasa banyak dengan pendapatan yang hampir tidak separuhnya, bahkan tidak 10% dari pengeluaran yang dia dapat dari bola. Dan ini menurut saya bahaya ya. Bahaya kenapa? Ini bisa main bandar judi dan semuanya buat nutup biaya-biaya, ditambah lagi kemarin misal penonton nggak ada, kemudian kasus banyak masalah gitu kan. Nah ini kan problem sebenarnya. Iya, dan saya melihat memang ini adalah soal transparansi. Ini yang tidak ada, ini yang tidak muncul. Misalnya, duit masuk untuk PT LIB itu kan postingnya banyak. Betul. Ya, ada dari sponsor, ada dari main sponsor, ada dari hak siar, ya kan. Dan jumlahnya itu gede. Gitu. Ini tidak ada transparansi yang jelas kepada members PSSI, terutama yang beredar di Liga 1. Ya kan. Ketika tidak ada transparansi, jadi begini. Itu penting. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah soal bagaimana mendesain sebuah kompetisi. Ini nggak asik. Bagaimana sebuah kompetisi ketika jadwal kompetisinya itu baru di launching seminggu sebelum kick-off. Betul. Dalam interval 1 minggu, klub bisa bikin apa? Harusnya bang, sekarang kan nggak ada degradasi nih. Harusnya dari sekarang ini sudah diumumkan jadwal kompetisi musim depan, nggak ada degradasi. Kalau hanya interval 1 minggu, klub nggak bisa jualan. Karena klub itu akan disodorkan pertanyaan-pertanyaan penting dari calon-calon sponsor mereka. Misalnya, tim kamu itu main kan 34 kali. Hari apa? Tanggal berapa? Weekday kah apa weekend? Siaran langsung atau live kah atau tidak? Live-nya sore apa malam? Fringe time atau prime time? Ini penting untuk mengukur nilai sponsorship gitu loh. Dan itu juga harus tergaransi. Jangan diubah-ubah, jangan di cancel, jangan dibatalin, jangan dimundurkan gitu loh. Mesti fix semuanya. Kalau begini asik, klub bisa jualan. Dan kalau ini juga diumumkan jauh-jauh hari. Kompetisi musim ini 2023-2024 katanya bulan November, katanya, ya kan? Kalau katanya aja itu belum juga diumumkan secara ofisial. Klub nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Bagaimana dia mau jualan itu? Jadi kalau Amal bilang satu klub average dia punya pembiayaan dalam satu musim adalah 30 M, sementara dia hanya dapat 5,5 M. Ini kompetisi yang bagaimana? Nggak ada nafas-nafas industri di sini. Betul. Kasihan.
Ya bukan cuma kasihan juga sih sebenarnya. Ini kan apa akhirnya keuangan tidak sehat, kompetisinya bikin juga tidak sehat. Gitu. Ya ujungnya tim nasionalnya juga tidak sehat gitu. Nah, balik lagi Bang ke apa namanya ke ulang tahun PSSI. Dari sekian banyak ketua umum PSSI, menurut Bang Hardiman itu siapa sih ketua umum PSSI yang bisa ya, yang bisa kemudian dijadi contoh prototipe masa depan sepak bola Indonesia dari sekian banyak ketua umum yang sudah ada? Iya, saya juga apa namanya tidak punya kapasitas untuk menentukan ini ketua umum terbaik, ini apalah itu. Karena memang setiap ketua umum punya cara sendiri. Tapi mereka juga beredar di periode yang berbeda-beda. Eranya Cardono beda dengan era Erick Thohir. Betul. Iya kan? Karena sekarang ini benar-benar sudah industri. Betul. Ya. Ketika sepak bola sudah bicara soal profit center, tidak lagi cost center. Betul. Gitu. Kalau bicara profit center ya, saya melihat memang federasi sekarang di bawah Pak Erick Thohir itu harus punya regulator atau operator yang juga apa namanya terpisah dia. Dan Liga 1 punya operator tersendiri, Liga 2 juga begitu. Dengan pemisahan ini, ini artinya era industri kita benar-benar mulai kelihatan, mulai jalan gitu. Apakah kita perlu meng-hire misalnya CEO PT Liga dari luar gitu seperti Kamboja. Seperti Kamboja. Yang meng-hire Satoshi Saito. Iya, betul. Ya nggak tahu juga karena sampai sekarang memang Erick bahkan untuk itu aja, bahkan untuk internal kabinet aja belum diumumkan. Iya, masalahnya kan gini Bang, kalau orang dalam ini konflik of interestnya sangat tinggi. Sebagai contoh misalnya sekarang dipegang Ferry Paulus, orang akan melihat bahwa Persija pasti akan mendapatkan istimewa, perlakuan istimewa. Gitu kan, misalnya kemarin ada Arema mendapat perlakuan istimewa gitu kan. Bukan cuma itu, banyak lagi. Iya, artinya banyak konflik of interest kalau kemudian dipegang oleh orang dalam. Dan faktanya seperti itu, uang yang masuk banyak tapi mengalirnya kemana kan nggak jelas uang itu kan. Dan memang untuk ngejual satu klub yang asik itu adalah memplacing jam hari mainnya itu setiap di weekend, Sabtu atau Minggu, dan itu selalu di jam prime time. Dan di sini memang hanya klub-klub tertentu yang mendapatkan jatah seperti itu. Selebihnya dia ditempatkan di jam yang tidak asik, di hari yang tidak asik, bahkan juga di TV yang statusnya terestrial, live streaming, ya kan? Ini nggak asik gitu. Dan ini sudah banyak mengundang protes dari banyak orang. Nah, memang di sini diperlukan lagi-lagi soal transparansi, ya kan? Juga bicara soal keadilan. Kasihan memang tim seperti PSS Sleman ditempatkan mainnya hari Rabu, hari Jumat, di weekday, selalu main sore. Jadi nggak ada momentum di mana dia bisa busung dada. Gue main di weekend loh. Gue main di prime time loh. Gitu. Karena memang Akmal, yang kita tahu urusan ini adalah urusan rating. Betul. Rating itu ditentukan oleh sebuah lembaga yang namanya SI Nielsen. Betul. SI Nielsen patokannya 11 kota. Namanya city sampling. Kota pertama itu Jakarta, kota kedua Surabaya. Maklum di musim kemarin Persija, Persebaya selalu mainnya di prime time, di weekend. Ya, tim-tim lain disebar di hari yang lain dengan jam yang tidak asing gitu. Saya berharap kalau kompetisi kick off November musim ini, ya kan, itu semua harus adil. Tim-tim kecil juga harus dapat di prime time. Juga harus dapat di weekend. Biar apa? Biar mereka punya kepercayaan diri untuk bisa memarketingin timnya. Cuma kan problemnya sekarang gitu aja Bang. Apa namanya? Tidak dapat apa-apa juga. Kayak misal Liga Inggris ya. Liga Inggris kan ada tim-tim seperti Manchester United, Liverpool, mereka pasti dapat prime time waktu-waktu khusus gitu. Dan mereka mendapatkan setimpal dengan apa yang mereka dapatkan. Penonton banyak, ya merit system, kemudian ratingnya juga dapat gitu kan. Dan itu yang sebenarnya tidak didapatkan 2017 pada zaman Joko Driono jadi CEO PT Liga Indonesia, itu sistem itu sudah mulai diberlakukan. Di pertama kali Liga 1 digelar, di mana selain mendapatkan subsidi yang nilainya sama, ada TV rating, tapi di tengah jalannya ternyata uangnya banyak yang keluar, banyak yang habis, sehingga kemudian
TV rating itu dihapuskan. Nah, balik lagi ke apa namanya ke 93 tahun PSSI, Bang. Harapan Bang Hardiman apa buat PSSI ke depan? Ini pertanyaan berat ini. Tapi sebagai pribadi, saya nggak tahu bagaimana roadmap dari Erick Thohir. Saya dengar memang 2045 untuk bisa tiba di level dunia dengan sodoran atau gejala-gejala yang jauh lebih prestatif itu. Tapi buat saya ini kejauhan itu. Saya hanya punya satu harapan, 2030 sepertinya Piala Dunia itu di Uruguay. Uruguay lagi bidding sekarang bersama dua co-host lain. Itu adalah Paraguay dan juga Argentina. Sepertinya 3 negara ini dengan motor Uruguay itu dipilih oleh FIFA sebagai host Piala Dunia 2030. 2030 federasi kita yang namanya PSSI juga genap 1 abad. Ya, betul. Sama seperti Piala Dunia 2030 yang juga 1 abad. Betul. Ya, dimulai dari Montevideo 1930, lalu 2030 kembali ke Montevideo. Betul. PSSI juga begitu. Dimulai di Jogja 1930, ya kan 2030 timnasnya lolos ke Piala Dunia. 1 abad Piala Dunia, 1 abad PSSI, ada timnas Indonesia. Dan potensi itu terbuka. Kenapa? Karena jatah tim itu sekarang sudah bengkak sejak 2026 menjadi 48 tim. Jatah Asia menjadi 8,5. Kemondong, interval 7 tahun ini, siapapun yang melatih PSSI, siapapun yang duduk di jabatan direktur teknis, dia harus mendesain sebuah rencana yang singkat dalam interval 7 tahun, membangun sebuah tim yang bagus. Untuk apa? Meloloskan Indonesia ke Uruguay. Nah, kalau bicara misalnya PSSI sekarang kan lebih identik dengan kepentingan politik ya, pengurus-pengurus PSSI. Nah, apakah kemudian Bang Hardiman melihat inilah yang kemudian membuat sepak bola kita berjalannya lambat untuk meraih prestasi, karena ya dari zaman Nurdin Halid ya kepentingan politik begitu kuat, bahkan kalau bicara sepak bolanya kata Hamka Hamzah nih 30% sepak bola, 70% politik. Nah, itu yang membuat sepak bola kita nggak maju. Nah, bagaimana ini kemudian biar minimal imbang lah 50-50 ketika kemudian sepak bola juga menjadi alat yang paling kuat untuk mengangkat martabat bangsa selain urusan politik gitu. Saya sepakat dengan Hamka ya. Kehidupan sepak bola Indonesia itu 70% diwarnai oleh aksi-aksi politik. Ini nggak asik. Betul. Ini nggak bagus. Ya. Tetapi ini juga nggak bisa kita hindari. Betul. Ya kan? Karena apa? Ini Indonesia. Segala kepentingan itu urusannya urusan politik. So sekarang bagaimana kita mengawal sebuah konsep kerja aja. Betul. Saya pikir begitu. Baik teman-teman semua, 93 tahun usia PSSI tentunya sudah banyak makan asam garam, dan kita berharap di 90 tahun usia PSSI bukan masalah yang selalu kita dapatkan dari sepak bola kita, tapi kita berharap prestasi yang lebih dikedepankan dibangun oleh para pengurus PSSI kita. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke 93 untuk PSSI. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Adios, Cocomeo Channel.